Saya memberi kuasa dan minta bantuan kepada BAI di BINI DKI Jakarta untuk kepulangan saya dari Arab Saudi. Bekerja di luar negeri sering dianggap sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Namun bagi banyak pekerja migran Indonesia, harapan itu berubah menjadi mimpi buruk. Mulai dari mantan anggota DPRD Indramayu yang tertipu dan justru disekap di Myanmar. Di Kamboja, puluhan PMI diperbudak perusahaan ilegal. Di Taiwan, bentrokan pekerja berujung hukuman berat. Di Malaysia, seorang PMI muda tewas tragis. Sementara di Arab Saudi, dua bersaudara mengalami penyiksaan majikan. Hingga di Hong Kong, seorang pengacara gadungan menipu dan menghancurkan hidup banyak PMI. Inilah deretan kasus pekerja migran Indonesia di luar negeri. Yang pertama dan masih hangat ada kasus penyekapan yang menimpa Robin, mantan anggota DPRD Kabupaten Indramayu yang mengungkap bahaya perdagangan manusia yang masih marak terjadi. Setelah gagal kembali ke parlemen pada 2019, Robin mencari peluang baru untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tawaran pekerjaan sebagai staf HRD di pabrik tekstil Thailand dengan gaji 16 juta rupiah per bulan menarik perhatiannya. Namun, harapan itu berubah menjadi mimpi buruk ketika ia justru diselundupkan ke Myanmar dan dipaksa bekerja sebagai scammer online. Selama 2 tahun, Robin mengalami siksaan fisik dan mental. Ia harus bekerja 18 hingga 20 jam per hari, mencari 100 kontak baru untuk aksi penipuan online. Jika targetnya nggak tercapai, hukuman kejam menantinya seperti setruman listrik, pemukulan dengan kayu balok, hingga larangan makan. Tidak hanya Robin, diperkirakan ada 37 WNI lain yang mengalami nasib serupa. Kondisinya semakin sulit karena mereka diawasi ketat oleh sindikat perdagangan manusia yang beroperasi di wilayah konflik Myanmar. Video permohonan Robin dan 3 WNI lainnya untuk dipulangkan menjadi viral di media sosial, menarik perhatian masyarakat dan pemerintah. Keluarga korban telah melaporkan kasus ini ke berbagai pihak, termasuk KBRI di Myanmar. Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Disnaker telah mengajukan surat resmi ke Kemenaker, Kemenlu, dan BP2MI untuk membantu pemulangan Robin. Proses penyelamatan ini tidak mudah karena korban direkrut langsung melalui media sosial tanpa keterlibatan agen resmi di Indonesia. Sejak tahun 2017, istilah tenaga kerja Indonesia alias TKI resmi berganti menjadi pekerja migran Indonesia alias PMI sebagai bentuk penghargaan atau kontribusi mereka dalam perekonomian. Namun, perubahan ini belum sepenuhnya membawa perbaikan nyata dalam perlindungan dan kesejahteraan mereka. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap. Sebelumnya, puluhan pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penyekapan di Kamboja juga sempat viral pada tahun 2022 lalu. Beberapa dari mereka ini sempat berhasil diselamatkan oleh pemerintah. Namun, masih ada sejumlah PMI yang belum dipulangkan ke Indonesia. Mereka yang telah kembali menceritakan pengalaman pahit yang mereka alami, termasuk penyiksaan fisik seperti pemukulan dan setruman listrik. Banyak dari mereka tergiur dengan tawaran gaji besar, tetapi justru diperbudak di perusahaan ilegal dan dipaksa melakukan praktik penipuan daring. Beberapa bahkan kehilangan dokumen perjalanan mereka, sehingga semakin sulit untuk melarikan diri. Kisah tragis ini bermula dari bujuk rayu agen tidak resmi yang menjanjikan pekerjaan dengan upah yang tinggi. Seorang pekerja berinisial R mengungkapkan bahwa dirinya direkrut dengan iming-iming gaji luar biasa. Tapi pada kenyataannya, tidak menerima bayaran sama sekali. Kejanggalan sudah tampak sih sejak awal ketika agen meminta sejumlah uang untuk pengurusan dokumen tanpa pelatihan atau persiapan yang memadai. Para korban dipekerjakan dengan jam kerja yang sangat panjang, seringkali lebih dari 16 jam per harinya, dan mendapat hukuman kejam jika gagal mencapai target. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 80.000 WNI yang bekerja secara ilegal di Kamboja dengan menggunakan visa turis. Menurutnya, Kamboja bukanlah negara tujuan resmi pengiriman tenaga kerja Indonesia, sehingga para pekerja tersebut tidak tercatat memiliki visa kerja. Ia menjelaskan bahwa banyak dari mereka terlebih dahulu singgah di beberapa negara sebelum akhirnya tiba di Kamboja.
Keberangkatan mereka tanpa izin resmi ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan tenaga kerja migran yang beresiko terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto, kami memohon pertolongan dan meminta bantuannya. Kami merupakan korban TPPO. Selanjutnya, ada kasus PMI di luar negeri kembali menjadi sorotan setelah tawuran maut yang terjadi di Changhua, Taiwan pada 2 September tahun 2023. Insiden ini melibatkan 2 kelompok perguruan silat asal Indonesia, yaitu Persaudaraan Setia Hati Terate dan IKSPI Kerasakti. Tawuran bermula dari perselisihan di media sosial yang kemudian berlanjut ke pertemuan di alun-alun kota. Ketegangan meningkat hingga terjadi bentrokan yang menyebabkan 1 orang tewas dan 1 lainnya luka berat. Pihak kepolisian Taiwan menangkap lebih dari 30 PMI dengan 15 orang diantaranya terancam hukuman mati atas tuduhan pembunuhan dan penganiayaan berat. Kasus ini pun mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. KDI segera mengadakan pertemuan dengan kepolisian Changhua untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang. Selain itu, KDI juga menjalin koordinasi dengan otoritas Taiwan untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil serta transparan. Otoritas setempat menginformasikan bahwa setelah menjalani hukuman, para pelaku akan dipulangkan ke Indonesia. Nah, bicara tentang nasib PMI, tentu saja kabar di negeri tetangga kita Malaysia sudah tidak asing lagi. Yang terbaru dan cukup tragis adalah kasus Windy Nur Fadila, seorang PMI asal Jember, Jawa Timur, ditemukan tewas di tempat kerjanya di Selangor, Malaysia pada tanggal 29 Januari 2024. Gadis berusia 18 tahun itu bekerja selama 8 bulan sebagai cleaning service, namun tidak melalui jalur resmi. Otoritas Malaysia menemukan tubuhnya dalam kondisi yang mengenaskan dengan luka sayatan di leher dan diduga akibat pembunuhan yang dilakukan oleh rekan sesama PMI. Pelaku yang merupakan teman prianya akhirnya tewas setelah ditembak polisi karena melawan saat hendak ditangkap. Jenazah Windy akhirnya dipulangkan ke Indonesia dan tiba di Bandara Juanda, Surabaya pada 4 Februari 2024 sebelum dibawa ke rumah duka di Jember. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi pemakamannya di tempat pemakaman umum di Desa Jenggawah. Kasus ini pun menjadi perhatian serius, terutama karena Windy bekerja di Malaysia secara ilegal, sehingga pemerintah mengalami kesulitan dalam pelacakan dan pendampingan hukum sejak awal. Dinas Tenaga Kerja Jember berkoordinasi dengan BP2MI dan KBRI di Kuala Lumpur untuk memastikan pemulangan jenazah berjalan dengan lancar. Migrant Care di Jember juga menekankan bahwa pemerintah harus tetap melindungi hak-hak PMI, termasuk gaji dan kompensasi bagi keluarga korban. Kabar mengenai nasib PMI di Arab Saudi juga tak kalah banyaknya. Di tahun 2023 lalu, 2 bersaudara asal Desa Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, mengalami perlakuan tidak manusiawi di Arab Saudi. Irwalsyah, 29 tahun, dan Willy Fitriawal, 22 tahun, yang awalnya dijanjikan bekerja di restoran dengan gaji yang besar, ternyata dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga oleh majikan mereka. Selama 1 bulan bekerja, mereka mengaku mendapatkan perlakuan kasar, disekap di kamar mandi, dan hampir mengalami pelecehan. Kondisi mereka pun semakin memburuk hingga jatuh sakit akibat kelelahan bekerja tanpa istirahat. Keluarga mereka di Indonesia baru mengetahui kejadian ini melalui unggahan media sosial yang menunjukkan keduanya dalam keadaan sakit dan tengah dirawat dengan infus. Yuliam, ibu kandung mereka, bersama suaminya Awaludin, memohon bantuan pemerintah untuk memulangkan kedua anaknya. Keterbatasan komunikasi dengan anak-anaknya membuat keluarga semakin khawatir. Mereka hanya diperbolehkan menghubungi keluarga sekali dalam 10 hari melalui pesan suara dan hanya chat. Menanggapi kasus ini, Kepala Desa Selemak Rohmat berkoordinasi dengan pihak terkait agar Irwalsyah dan Willy bisa segera dipulangkan. BP2MI bersama KBRI di Arab Saudi segera mengambil langkah diplomatik untuk memastikan keselamatan mereka. Selain itu, organisasi sosial seperti Bayi DPD DKI Jakarta turut mengadvokasi pemulangan keduanya. Assalamualaikum, nama saya Ira Walsyah.
Saya memberi kuasa dan meminta bantuan kepada BAI DPD DKI Jakarta untuk pemulangan saya dari Arab Saudi. Beralih ke Hong Kong yang membongkar aksi M. Farouk, pria asal Surabaya yang menyamar sebagai pengacara gadungan. Dengan modus memberikan bantuan hukum, ia berhasil memperdaya 16 PMI, diantaranya 4 korban yang mengalami kehamilan hingga ada yang sudah melahirkan anak. Modus yang dijalankan oleh pelaku tidak hanya menipu secara finansial, tetapi juga memanipulasi emosi para korban dengan berpura-pura memberikan perlindungan dan bantuan hukum. Penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur mengungkap bahwa pelaku memanfaatkan rasa percaya para PMI untuk kemudian menipu dan memeras mereka hingga ratusan juta rupiah. Latar belakang aksi ini didasari oleh pengalaman pribadi pelaku yang mengaku sakit hati setelah pernah diputuskan oleh seorang PMI saat masih berpacaran. Kejahatan ini pun makin kompleks karena beberapa korban tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga menanggung dampak psikologis dan sosial akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Menanggapi kasus ini, Polda Jawa Timur membuka hotline pengaduan bagi korban lain yang mungkin belum melaporkan kejadian serupa. Polisi juga bekerja sama dengan pegiat PMI di Hong Kong serta berbagai pihak, termasuk selebritas yang aktif dalam advokasi tenaga kerja migran untuk mengumpulkan informasi tambahan. Perlindungan bagi korban yang saat ini sedang hamil maupun yang telah memiliki anak juga menjadi prioritas dalam penanganan kasus ini. Kementerian Luar Negeri dan BP2MI turut serta dalam memberikan pendampingan dan memastikan hak-hak korban dapat dipenuhi. Pelaku kini menghadapi ancaman serius hingga 12 tahun penjara berdasarkan berbagai pasal dalam Undang-Undang ITE, pornografi, serta tindak pidana penipuan dan penggelapan.